barengan sama Indra, ada Teh Mia, ada Mamia, dan juga Kak Linda. Mau lanjut bertanya nih, lewat buku ini pesan utama apa yang pengen banget disampaikan kepada Abang Noni, para pembaca sekalian nantinya nih? Boleh Mamia, Teh Mia, atau Kak Linda? Boleh. Awal kita keputusan membuat buku ini sama-sama tujuannya pengen edukasi, Mas Indra. Kita benar-benar pengen menjadi memberi contoh, mengeducate bahwa you can do anything, then you can do wrong. Gak apa-apa loh, salah tuh gak apa-apa. Tapi untuk proses menjadi lebih baik lagi. Dan ketika kita akhirnya saling ngobrol, ngajak teman, ngajak ini, karena sekarang kan ulang tahun WISE umur 12, kita jadi ambil 12 narasumber, kita jadi semakin gini, oh ya, gua nggak sendirian gitu loh. Ingat perempuan-perempuan di seluruh Indonesia, aku lebih istimewa kepada remaja dan para ibu rumah tangga, wanita karir, kita nggak sendirian. Jangan pernah merasa terpuruk. Ingat bahwa Allah udah berfirman, aku adalah berdasarkan prasangka hambaku. Jadi ketika kita berada dalam ujian, ingat, ujian itu adalah bukti dua hal dari Allah. Satu, karena Allah sayang sama kita, atau kedua, karena Allah mau ngangkat derajat kita. Gitu. Jadi jangan berburuk sangka dulu ya. Iya, ketika kita menghadapi itu, mungkin rentetan kesalahan yang semakin banyak terasa bagi kita adalah sebuah ujian. Tapi ketika kita refleksi diri, ketika kita bersilaturahmi, ketika kita bertanya ke kanan dan ke kiri, itu akan ketemu jawabannya. Kebodohan saya kemarin tuh karena saya nggak nanya. Karena sok teu. Nah, gitu. Sotoy. Menarik sekali. Dan apakah cerita-cerita yang ada di dalam buku ini, yang buku Trija, terinspirasi dan dari pengalaman nyata para penulis, atau lebih banyak berasal dari hasil refleksi? Asli dari pengalaman masing-masing kita. Luar biasa, ada yang pokoknya macam-macam, luar biasa. Memang harus dibaca. Iya, memang untuk harus inspirasi. Ini kudu banget. Iya. Kudu ini ya, wajib. Hari Jumat aja. Hari Jumat emang harus syiar. Iya benar. Dan siapa aja sih menurut Teh Mia, Mamia, atau Kak Linda ya, yang paling cocok membaca buku Triji ini? Oke, sebenarnya kalau bicara buku itu startnya adalah semua generasi ya. Semua generasi. Dari Gen Z sampai oma opanya sampai baby boomer. Tapi intinya memang buku ini kalau bahasa santai N2P, negatif to positif gitu. Jadi sesuatu dari kita itu sebenarnya kalau saya ibaratkan tuh, kalau bicara negatif karena ini menjelang makan siang itu kayak kita makan cabai rawit sendirian. Itu pedes banget ya nggak sih? Iya. Dan kayaknya nggak asik. Tapi kalau akhirnya kita pakai nasi panas, ada tempe, ada sayur asap, jadi beda. Seperti itu, hidup itu pasti nggak akan pernah lepas dari yang namanya kepahitan, kepedesan gitu kan. Tapi kalau kita kelola cuma sendirian, itu bisa nangis bombaynya bertahun-tahun gitu ya. Tapi pada saat kita kemas lagi dengan nikmat Allah yang lain, itu kayaknya malah nggak asik kalau nggak ada cabai rawitnya ya gitu. Jadi mungkin itu bahasa yang sederhananya. Jadi buku ini adalah kita sedang sharing nih gitu, bahwa kita semua akan ada yang N2P tadi, dari negatif to positif. Orang-orangnya siapa aja ya pastinya nanti bisa dilihat ya di cover-covernya. Ada itu, yang jelas gitu. Ada 12 wanita. 12 wanita. Ya, ada 12 wanita yang N2P. 12 wanita yang 3G. Tapi yang jelas semua generasi wajib banget. Jadi biar tahu nih, apalagi terkhusus untuk Gen Z ya. Karena Gen Z belum bisa sampai ke titik-titik Mamia, Teh Mia, Kak Linda. Kalau misalkan yang 3 di depan sudah mencapai titiknya sebelum Gen Z, kalian kan belum tentu. Makanya harus belajar biar tidak 3G. Dan ini ya Kak Indra ya kan, kalau kita nih era sosmed tuh eranya flexing. Benar. Orang kayaknya langsung wah suksesnya, padahal kita nggak tahu di belakang orang itu tuh berdarah-darahnya gimana gitu kan, mencapainya gimana. Jadi kadang-kadang Gen Z melihatnya wah asik ya seperti ini, seperti itu. Tapi kalau kita lihat dari sisi yang beda, pasti mereka jadi buka sudut pandang baru sih gitu. Jadi jangan lihat orang dari covernya aja. Betul. Don't judge by the cover ya. Betul banget. Kira-kira satu pelajaran yang paling ingin Teh Mia, Mamia, dan Kak Linda tinggalkan kepada para pembaca setelah baca bukunya apa?
Kalau saya ikutin aja semua petunjuknya Allah sama baginda Rasulullah. Betul. Silaturahmi. Karena silaturahmi itu bikin dari nggak tahu jadi tahu. Benar. Bikin dari nggak punya duit jadi banyak duit. Benar. Bikin dari mau sakit nggak jadi sakit. Benar. Terus menjauhkan bala. Gitu, betul. mumpung Jumat Mas, jadi kita sekalian Siar, benar. Ini kan siaran kan siar. Iya, Betul. siaran kan. Siaran. Itu bener banget, malu bertanya sesat di kebon bisa. Malu bertanya sesat nggak sampai ke bench radio bisa, ya kan? Betul Makanya banget. tolong jangan sendirian. Bener. Kecenderungan Gen Z yang saya baca di Jepang, di Singapura, di Korea, itu demen banget di kamar 24 jam. Oh, introvert jatuhnya. Nah, jatuhnya jadi introvert. Bener. Tolong please keluar, get out, enjoy the world. Bener. Gitu. Jadi dunia itu luas ya. Luas banget. Jangan percaya dengan peribahasa dunia hanya segede daun kelor. Jangan percaya. Jangan. Apalagi Namuat dong kita kalau apalagi percaya Semut aja nggak muat. bener. Apalagi kalau misalkan percaya dunia hanya dilihat dari media sosial aja. Aduh, Media please. sosial itu sama realitanya berbeda. Jauh banget. Kalau dari versinya Kalinda, versi saya tadi Mami udah bicara versi Mami. Kalau dari versi saya tuh harapannya setelah terutama Gen Z tadi Iya. setelah membaca buku ini tuh ya mereka tuh lebih berani mencoba gitu ya. Tadi mencoba. jangan cuma sendirian di dalam kamar. Nah. Gitu. Iya. Tapi gini, ketika Gen Z itu bertemannya hanya dia bisa bisa rame di medsos di Iya. di online. Di online. Tapi ketika keluar ke sosial kadang-kadang mereka tuh kena mental. kicep. Iya, Kicep. kicep. Jadi perlu banget gitu ya buat siapapun itu Gen Z ataupun yang lainnya Gen Alpha dan sebagainya itu perlu wajib nih baca buku ini karena belajar dari emak-emak yang udah duluan hidup nih. Iya. Udah makan Itu asam benar. garam banyak Iya, gitu ya. iya. Jadi penting banget untuk belajar dari buku ini gitu. Jangan dilihat dari judulnya ya. Judulnya. Tapi judulnya Isinya. itu tapi isinya. Betul. Insight-nya tuh apa Insight-nya. sih? Oh, berarti gue harus kayak gini, gue harus lebih tough ketika gue melakukan sesuatu yang absurd atau sesuatu yang menurut gue aduh gue apes banget nih kayak gini-gini. Betul. Tapi abis itu belajar dan bangkit. Bangkit. Jadi Iya. harapannya anak-anak muda ini lebih punya semangat lebih gitu. Benar. Punya apa ya? Daya apa Mami ya? Daya tahan Daya yang lebih, juang daya sebenarnya. juang. Iya. Daya Daya juang jungkit lebih. kembali. Iya. Kembali, Daya betul. loncat tinggi. Bola kan kalau jatuh Itu membel ke atasnya kembali lebih tinggi Lebih dari tinggi. waktu Betul. jatuhnya. Betul. harus Kita jadi dibanting dulu. yes harus dibanting dan harus kejedut. Betul. Beneran. Benar. Kita tuh gini ya, kadang-kadang kenapa sih harus diuji gitu loh? Kenapa sih harus diuji? Contohnya gini, misalnya aku manggil orang, Mas Tono, dia nggak nongol. Mas Tono nggak nongol. Ketiga kali aku panggil Mas Tono, nggak nengok juga. Akhirnya pas aku timpuk dari belakang pakai jambu gitu ya. Terus kepalanya sampai benjol baru nengok Baru gitu. nengok. Itu banyak manusia seperti itu, Mas. Kalau belum dijitak, Kalau belum belum bangun. kejedot, Iya, belum kejedot itu. Jadi kalau bisa nggak usah kejedot keseringan kayak kita Iya. dulu gitu. Ini udah ada contohnya nih. Iya, buat udah ada pelajaran. guidance-nya Betul. supaya anti kejedot. Bener, biar nggak kejedot. Kalau versinya dari Teh Mia, Oke, versi dari saya nyambung dengan ceritanya Mamia tadi. Hari ini hari Jumat, pastikan kita membaca buku adalah ketemu jumpa orang-orang hebat. Ada Wah. 12 orang di situ. Iya. Setelah baca buku jadikan motivasi kita jadi lebih semangat. Betul. Gitu ya. Yes. Terus pribadi kita kepercayaan diri menjadi lebih kuat dan Betul. keimanannya menjadi lebih taat. Yes. lengkap. 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 Ini kita udah gado-gado Bener. pakai telur, pakai cabai, pakai sambal Iya. dan sebagainya. Seperti tadi Mbak Mia bilang, beneran loh. Hidup itu jadi nggak terasa manisnya kalau kita belum pernah merasakan pahit. Pahitnya. Iya, Betul. manis itu kalau terus manis kita nggak Udah. thankful, Bener. nggak berterima kasih. Ketika tahu, pahit, aduh jadi rindu pada rasa manis itu. Asik. Apa nanti ini semakin seru obrolan bersama 3 wanita smart nih. Makanya jangan kemana-mana, masih ada satu segmen lagi bakalan ngobrol di 106,2 FM Benz Radio.